Halo Mang Opa, Om Tante dan teman-teman semua. Apa kabar kalian hari ini? Sehat-sehat dan semangat selalu ya. Oke? Everything happen for a reason? Cek. Aduh, jadinya kayaknya kurang nyaman deh. Mungkin juga topik kali ini tuh pembahasannya lebih santai. Aku ganti baju dulu kali ya, biar lebih santai, biar sesuai sama topiknya. Ditunggu sebentar ya teman-teman MSG. Oke? Jangan kemana-mana. Jangan di close dan jangan ganti channel. Tunggu sebentar ya. Nggak lama kok. Nah, kalau begini kan jadi jauh lebih santai nih bajunya. Mega balik lagi teman-teman. So, everything happens for a reason. Cek. Sela. Cek. Bendera merah putih pun cek. So, welcome back to cerita kemerdekaan Indonesia. Di beberapa video sebelumnya itu kan Mega ceritanya tentang hal-hal yang serius dan menegangkan ya teman-teman. Di video kali ini Mega mau cerita 10 fakta-fakta menarik di balik cerita sejarah kemerdekaan Indonesia versinya Mega Sheila Glory. Urutan ke-10 dari 10 fakta-fakta menarik di balik cerita sejarah kemerdekaan Indonesia versi Mega Sheila Glory yaitu bentar dulu. Duduk Mega kaku banget nih teman-teman. Udah kayak kalian mau kering ya. Bentar ya, buat dulu ya. Nah, kalau begini kan lebih asik tuh, lebih santai. Jadi Mega juga bisa enjoy ngobrolnya sama teman-teman semua. Dan nomor 10-nya adalah teman-teman MSG, tahu nggak sih kalian? Kalau ternyata ya, bendera pusaka yang dikibarin waktu pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945 itu udah ada loh sejak 10 bulan sebelum hari pembacaan. Jadi kurang lebih Oktober 1944. Jadi gini nih teman-teman ceritanya. Si Ibu Fatmawati minta tolong sama pemuda yang namanya Hairul Bahri untuk mintain bahan bendera sama perwiranya Jepang yaitu Hitoshi Shimizu. Nah, si perwira Jepang si Shimizu ini ambil bahan benderanya Jepang dari gudang pemerintahnya Jepang terus dikasih ke Ibu Fatmawati. Mulailah nih dijahit sama Ibu Fatmawati. Tapi karena kondisinya waktu itu lagi kurang, bisa dibilang masih belum kondusif lah gitu ya. Jadinya dipotong lagi benderanya dan dibawa oleh ajudannya Soekarno, yaitu Bapak Hussein Mutahar. Disimpan begitu. Melihat kondisi sudah mulai kondusif, baru dijahit lagi. Nah, bendera itulah yang dipakai setiap tahunnya untuk upacara kemerdekaan. Tapi sayangnya
dengan berjalannya waktu, bendera itu pun udah mulai usang dan dia udah ada sedikit sobek-sobek. Alhasil tahun 1968 dibikin deh duplikatnya bendera Republik Indonesia dari bahan sutera. Nah, bendera itulah yang dipakai hingga saat ini di setiap tahun di upacara kemerdekaan Indonesia. Urutan ke-9 dari 10 fakta-fakta menarik di balik cerita sejarah kemerdekaan Indonesia versi Mega Sierra Glory, yaitu sakitnya Bapak Proklamator di hari bersejarah, teman-teman. Jadi gini teman-teman, tahu nggak sih kalian kalau ternyata ya pada tanggal 17 Agustus 1945 itu Soekarno sedang terkena sakit malaria tertiana. Beliau dibangunin pagi-pagi untuk makan sahur, tapi beliau malah mengeluh, aduh badanku nggak enak nih, kayaknya aku demam deh, sakit bla bla bla. Akhirnya beliau tidak ikut sahur dan beliau langsung dikasih obat dan disuntik oleh dokter pribadinya. Setelah disuntik dan minum obat, beliau lanjut tidur, teman-teman. Jam 9 pagi, beliau bangun dan bersiap diri dengan kostum seperti yang di samping ini. Ganteng ya? Walaupun lagi sakit itu tetap kelihatan gagah gitu dengan baju putih-putihnya. Begitu sudah rapi, beliau langsung keluar menemui teman seperjuangannya yaitu Hatta untuk melakukan pembacaan teks proklamasi pada pukul 10. Tepat pukul 10, Pak Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk pertama kalinya di teras depan rumahnya. Tidak lupa mereka menyanyikan lagu kebangsaan dan juga mengibarkan bendera. Begitu selesai membacakan teks proklamasi dan upacara selesai, beliau balik lagi nih teman-teman ke kamarnya untuk lanjut istirahat, untuk memulihkan kondisinya yang sudah berhari-hari overtired kali ya, kecapean. Kalian ingat gak sih? Nih, Mega kasih tahu ya, kenapa Mega bisa bilang beliau kecapean. Tanggal 12 Agustus itu beliau diundangkan oleh si Jenderal Terauchi ke Dalat, Vietnam. Ingat gak kalian? Nah, terus tanggal 14 sampai tanggal 15 itu beliau dirongrong. Apa sih bahasa Indonesia yang dirongrong? Dikejar-kejar. Iya, dikejar-kejar sama golongan pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 16 dini hari itu beliau langsung diculik oleh golongan pemuda ke Rengas Dengklok. Nah, ingat gak kalian ceritanya? Kalau kalian yang lupa sama cerita Rengas Dengklok atau kalian belum sempat untuk nonton cerita Rengas Dengkloknya video sejarah kemerdekaan Indonesia versi Mega, boleh nih kalian nonton. Yang thumbnailnya seperti ini ya teman-teman. Ditonton dulu, jadi kalian tahu ceritanya dan kalian bisa dapat alur ceritanya teman-teman. Tanggal 16 beliau kembali ke Jakarta, terus lanjut lagi bergadang untuk perumusan teks proklamasi. Ya pasti itu capek banget kan, kebayang dong lelah dan capeknya setelah melakukan perjalanan jauh, terus diculik, terus lanjut bergadang. Gak mungkin lah kalau gak kecapean, pasti kecapean. Next, urutan ke-8 dari 10 fakta-fakta menarik di balik cerita sejarah kemerdekaan Indonesia versi Mega Sierra Glory. Dan nomor 8 adalah Laksamana Maeda. Yes, Laksamana yang dengan nama aslinya Tadashi Maeda ini, tahu gak sih kalian kondisi beliau pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ternyata ya kasihan deh teman-teman, beliau dijebloskan loh, beliau ditangkap dan dijebloskan loh
ke dalam penjara sampai tahun 1947. Jadi kurang lebih 2 tahun ya dia di penjara. Itu karena beliau dianggap sebagai pengkhianat, karena udah bantu Indonesia untuk merdeka. Berdasarkan cerita dari anaknya, begitu beliau sampai di Tokyo, itu beliau harus menghadapi atau menjalani pengadilan militer di Tokyo. Singkat cerita, akhirnya beliau memutuskan untuk keluar dari politik dan militer dan hidup sebagai warga sipil biasa, teman-teman. Kasihan ya. Terima kasih Pak Laksamana Maida. Next, urutan ke-7 dari 10 fakta-fakta menarik di balik cerita sejarah kemerdekaan Indonesia versi Mega Sheila Glory. Dan nomor 7 adalah teks proklamasi. Di video sebelumnya yang judulnya detik-detik proklamasi, yang thumbnailnya kayak di samping ini nih teman-teman, jangan lupa ditonton ya. Dan cuplikannya seperti ini. Nah, jadi kalian ingat, kalian sadar nggak sih kalau ternyata teks proklamasi yang asli itu masih disimpan sama BM dia. Sampai akhirnya tanggal 29 Mei 1992 teks tersebut diserahkan kepada Presiden Soeharto. Jadi kurang lebih 46 tahun, 9 bulan dan 19 hari teks proklamasi yang asli itu disimpan oleh BM dia. Next, urutan ke-6 dari 10 fakta-fakta menarik di balik cerita sejarah kemerdekaan Indonesia versi Mega Sheila Glory. Dan nomor 6 adalah, sebelumnya teman-teman MSG perhatikan gambar berikut ini dulu ya. Sudah? Nih, gak usah khawatir. Mereka tampilkan sekali lagi gambar teks proklamasi. Dan kalian perhatikan di sudut bagian bawahnya ya teman-teman. Sekali lagi mereka tampilkan. Nah, kalian perhatiin gak sih teman-teman? Di bagian penanggalan teks proklamasi itu yang tertulis adalah tanggal hari 17 bulan 8 tahun. Loh, kok 05 sih? Hah? Apa salah ketik ya? Gak mungkin kan jadi tahun 2005. Oh gini teman-teman. Ternyata ya teman-teman, pada masa itu sistem penanggalan yang digunakan adalah sistem penanggalannya Jepang, yaitu kalender Kaisar Jimmu, yang mana dalam sistem penanggalan tersebut 660 tahun lebih awal dari penanggalan kalender Masehi. So, di saat tahun 1945 kalender Masehi itu sama dengan 2605 kalender Jimmu teman-teman. Makanya ditulisnya jadi 05 bukan 45 gitu loh. Selanjutnya urutan kelima dari ke-10 fakta-fakta menarik di balik cerita sejarah kemerdekaan Indonesia versi Mega Sheila Glory. Dan nomor 5 adalah kami, bangsa Indonesia,
dengan Kalian pasti sering dengar dong menyatakan suara rekaman pembacaan kemerdekaan teks Indonesia. proklamasi Soekarno. Tapi tahu nggak sih kalian fakta menarik di balik itu semua? Ternyata ya teman-teman, suara tersebut itu bukan direkam pada saat Soekarno membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 45. Bukan teman-teman. Melainkan itu adalah pembacaan ulang yang direkam di Studio Radio Republik Indonesia pada tahun 1951 loh. Nah, udah tahu kan sekarang kalian cerita tentang itu? Urutan keempat dari 10 fakta-fakta menarik di balik cerita sejarah kemerdekaan Indonesia versi Mega Sheila Glory. Dan nomor 4 adalah gelar proklamator. Teman-teman MSG, kalian tahu nggak sih kalau ternyata ya baru tahun 1986 pemerintah Indonesia itu resmi memberikan gelar pahlawan proklamasi kepada Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Berarti kurang lebih selama 41 tahun, terhitung tahun 1945 sampai 1986 itu, gelar yang disandang oleh Soekarno dan Hatta semata-mata hanya julukan dari rakyat ya. Dan kalian tahu apa teman-teman? Pada tahun 2012 pemerintah Indonesia kembali memberikan gelar kepada mereka berdua sebagai pahlawan nasional. Urutan ketiga dari 10 fakta-fakta menarik di balik cerita sejarah kemerdekaan Indonesia versi Mega Sheila Glory, yaitu udah 3 besar aja nih teman-teman. Kira-kira apa ya 3 besar ini? Ternyata yang urutan ketiga itu mesin ketik teman-teman. Kalian tahu apa teman-teman? Ternyata ya, mesin ketik yang digunakan oleh Sayuti Melik pada malam itu adalah pinjaman dari tentara angkatan lautnya Jerman. You know what teman-teman? Itu semua dikarenakan mesin ketik yang dimiliki oleh Laksamana Maeda di kediamannya ternyata hurufnya adalah huruf kanji. Gue ketawa loh. Apaan nih? Aduh, bukan huruf Latin teman-teman. Kebayang gak sih kalau misalnya teks proklamasi diketik dalam huruf kanji? Nah, jadi teksnya itu seperti ini nih teman-teman. Pusing kan bacanya. Itu namanya bukannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, melainkan teks proklamasi Jepang. Tapi untungnya mereka berinisiatif langsung untuk pinjam mesin ketik dari tentara angkatan lautnya Jerman yang berbahasa Latin. Jadi deh teks proklamasi kita seperti ini. Gitu loh. Urutan kedua dari 10 fakta-fakta menarik di balik cerita sejarah kemerdekaan Indonesia versi Mega Sheila Glory. Ya, ada bisa tebak nggak? Kira-kira yang keduanya apa ya teman-teman? Dan yang kedua adalah foto-foto proklamasi. Kalian pasti pernah baca kan? Kalian pasti pernah baca di buku-buku sejarah. Itu peristiwa atau momen di saat Soekarno membacakan teks proklamasi, pengibaran bendera, penulisan teks proklamasi dengan tangan, pengetikan teks proklamasi, dan
saat Muhammad Hatta mengikuti upacara bendera. Kalian pasti pernah baca di buku-buku sejarah, dan kalian juga pernah dengar dari guru-guru sejarah maupun orang tua kalian tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Tapi kalian tahu nggak sih siapa yang sudah mendokumentasikan? Dan pastinya kalian juga pernah lihat kan hasil foto-foto dokumentasi untuk peristiwa sejarah. Penasaran nggak sih siapa fotografer handal di eranya yang berhasil mengabadikan momen-momen tersebut? Nih ya kasih tahu. Jadi ternyata momen-momen sejarah itu diabadikan atau didokumentasikan oleh sepasang kakak beradik, teman-teman, yaitu Franz Mandur dan Alex Mandur. Bukan hal yang mudah untuk mereka berdua ini mengabadikan momen-momen bersejarah, karena kalian tahu kan mereka berdua ini harus menghindari dari pasukan Jepang supaya foto-foto tersebut tidak diambil. Tapi sayangnya teman-teman, si Franz Mandur tertangkap oleh pasukan Jepang. Gak cuman Franz Mandur, Alex pun didatangi oleh pasukan Jepang. Nah, bedanya Franz Mandur begitu ditangkap langsung dipaksa untuk menghapus hasil-hasil dokumentasinya, dan tidak ada satupun yang tersisa. Tapi begitu sih Alex Mandur, dia pintar teman-teman, dia tidak langsung menyerahkan begitu saja. Dia berbohong kepada pasukan Jepang. Dia mengatakan bahwa roll hasil foto tersebut sudah diberikan kepada barisan depan pelopor, yang sebenarnya roll tersebut ditaruh di bawah pohon di depan kantor Asia Raja. Nah, baru 6 bulan setelah kemerdekaan, yaitu tepatnya Februari 1946, foto-foto tersebut berhasil diterbitkan oleh Harian Merdeka. Dan berdasarkan info dari keluarga, Alex ini berhasil mendokumentasikan yang pertama, momen di saat Soekarno membacakan teks proklamasi. Yang kedua, momen pengibaran bendera. Yang ketiga, momen saat teks proklamasi ditulis tangan. Yang keempat, saat teks proklamasi diketik. Dan yang kelima, saat Muhammad Hatta mengikuti upacara bendera. Nah, di tahun 2012 ditemuin lagi tuh teman-teman 13 foto lainnya. Dan diprediksi masih ada lagi beberapa foto yang masih tercecer saat ini. Urutan yang pertama dari 10 fakta-fakta menarik di balik cerita sejarah kemerdekaan Indonesia versi Mega Sheila Glory, dan tentunya yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua adalah kisah tentara Jepang yang bersembunyi di hutan Indonesia. Gimana ceritanya? Begini teman-teman. Jadi ada seorang tentara Jepang di era Perang Dunia yang Kedua bernama Teruo Nakamura. Nah, Nakamura ini orangnya berkulit agak gelap, kepalanya botak, dan badannya masih tegap untuk berjalan. Kelihatan lah ya kalau misalnya beliau ini adalah seorang tentara. Dan hidungnya mancung teman-teman. Mungkin beliau masih ada keturunan Arabnya. Teman-teman, kalian kebayang gak sih
tinggal di dalam hutan selama 30 tahun. Itu gimana ya makannya dan lain-lain sebagainya. Dan ternyata Nakamura ini memanfaatkan sumber daya yang ada di hutan, seperti berburu hewan-hewan, dan mungkin ada beberapa tanaman yang bisa dimakan dalam hutan tersebut. Nah, di saat beliau sedang berburu hewan itu, bertemulah dengan seorang warga setempat yang bernama Baikoli. Hari demi hari mereka bertemu. Mulailah terjalin pertemanan di antara mereka. Baikoli pun mulai mengirimkan bahan-bahan makanan untuk Nakamura. Hari demi hari, tahun demi tahun, terjalinlah mulai persahabatan yang lebih dekat di antara mereka berdua. Tapi lama-kelamaan pun Baikoli merasa bahwa umurnya sudah di ujung usia nih teman-teman. Nah, sebelum Baikoli meninggal, Baikoli pun menyerahkan sebuah wasiat berisi amanah kepada anaknya yang bernama Luther Goge. Beliau memberitahukan bahwa, Luther, di dalam hutan itu ada temanku, seorang tentara Jepang yang bernama Nakamura. Dan selama ini aku kasih support bahan makanan kepada Nakamura. Jadi ketika nanti suatu hari aku meninggal, aku harap kamu bersedia untuk melanjutkan pertemananku ini. Dan akhirnya meninggallah Baikoli. Setelah Baikoli meninggal, dan Luther pun ingat oleh amanah ayahnya, akhirnya Luther masuk ke dalam hutan untuk menemui Nakamura. Bertemulah Luther dengan Nakamura. Terus Luther mulai menggantikan ayahnya nih teman-teman untuk mensuplai bahan-bahan makanan untuk Nakamura. Hari demi hari, tahun demi tahun pun berganti. Dan Luther merasa bahwa dirinya juga sudah dari ujung usia, sedangkan dia tidak punya anak. Dia bingung, dia harus mengamanahkan wasiat ayahnya ini kepada siapa. Pada tahun 1974, Luther mulai merasa nih teman-teman bahwa umurnya udah gak lama lagi, dan beliau mulai mengkhawatirkan keadaan Nakamura. Karena kalau misalnya beliau sampai meninggal, siapa yang akan melanjutkan pertemanan dengan Nakamura? Karena beliau pun tidak punya anak. Singkat cerita, akhirnya Luther pun memutuskan untuk melaporkan keberadaan Nakamura kepada polsek setempat, yaitu Kapolsek Pulau Morotai yang bernama Kapten Lawalata. Tapi sayangnya Kapten Lawalata pun masih meragukan nih informasi dari si Luther. Dan Kapten Lawalata menginstruksikan kepada Komandan Pangkalan TNI Pulau Morotai, yaitu Supardia. Nah, akhirnya Kapten Supardia ialah yang memimpin tim untuk melakukan penjemputan kepada Nakamura. Kapten Supardia melakukan penjemputan dengan 20 orang sebagai timnya. Untungnya salah satu dari anggota timnya Kapten Supardia ini yang bernama Sersan Mayor Hans Antoni, beliau bisa bahasa Jepang loh teman-teman. Tim mulai mengatur strategi, dan karena Sersan Mayor Hans Antoni ini bisa bahasa Jepang, Hans Antoni mulai mengajarkan anggota tim lagu kebangsaan Jepang, yaitu Kimigayo. Nah, tim sudah menguasai nih teman-teman lagu bangsa Jepang, yaitu Kimigayo. Rencana selanjutnya adalah tim akan membawa
foto Presiden Indonesia pada saat itu, yaitu Bapak Presiden Soeharto beserta dengan bendera Indonesia, yaitu bendera merah putih. Tak lupa juga, tim berencana untuk membawa foto dari Perdana Menteri Jepang yang bernama Kakue Tanaka beserta dengan bendera matahari Jepang. Semua perlengkapan sudah ready, semua persiapan sudah ready. Dilakukanlah penyergapan yang pertama. Tim sudah mulai menyanyikan lagu Kimigayo nih teman-teman. Begitu dilakukan penyergapan ke gubuknya Nakamura, ternyata Nakamura nggak ada di gubuknya. Mungkin beliau sedang berburu hewan di hutan kali ya teman-teman. Akhirnya tim pun memutuskan untuk yaudah kita sembunyi aja sambil tunggu Nakamura. Tim pun bersembunyi. Dan begitu Nakamura datang, tim siap untuk menyergap sambil menodongkan senjata. Kaget dong Nakamura. Akhirnya Nakamura pun menyerahkan diri dengan tangan ke atas. Begitu Nakamura ditangkap, Hans yang fasih dalam berbahasa Jepang ini mendekatilah Nakamura. Hei Nakamura, kamu tahu tidak bahwa perang sudah berakhir 29 tahun yang lalu dan Jepang pun kalah dalam perang tersebut. Demikianlah video tentang fakta-fakta menarik di balik cerita sejarah kemerdekaan Indonesia versi Mega Sierra Glory. Itu versinya Mega Sierra Glory. Kalau misalnya teman-teman MSG ada nih yang tahu fakta-fakta lain menarik lainnya, boleh dong tinggalin di kolom komentar teman-teman. Jadi kita bisa diskusi deh di kolom komentar tersebut. Sampai ketemu di video Mega selanjutnya. Teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Karena dengan kalian subscribe channel Mega, itu merupakan suatu support buat Mega dalam terus berkarya dan membuat video-video selanjutnya. Untuk yang udah subscribe, terima kasih ya teman-teman. Tapi jangan lupa juga nih, dinyalain tombol lonceng notifikasinya, supaya begitu Mega mengupload video selanjutnya, teman-teman otomatis langsung dapat notifikasi dari channel Mega Sierra Glory. Terima kasih teman-teman untuk semuanya. Salam sehat dan mandiri. Bye. Action! Aduh, dulu action, bentar dulu. Apa? Aku penasaran, aku selalu latihan dulu, kamu mah.